Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Hairunisa dari kelas 12 IPS 4 akan mempresentasikan materi tentang bersatu dalam kerukunan dan demokrasi. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokratis, bermusyawarah, dan toleransi dalam perbedaan. Salah satunya dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmat qalbila faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawihum fil amri fa idza 'azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilain, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya saya akan membacakan pengertian demokrasi. Demokrasi itu terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Jadi dalam istilah, demokrasi itu adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dan dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Selanjutnya, pengertian syuro menurut bahasa adalah dalam Kamus Mu'jam Kais Al-Lugah, syuro memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syuro. Di antara mereka adalah yang pertama, Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran mendefinisikan syuro sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syuro. Yang kedua, menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Selanjutnya yang ketiga, sedangkan definisi syuro yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer dalam As-Syura fi Zili Nizami Al-Hukm Al-Islam diantaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Nah, antara musyawarah atau syuro dengan demokrasi itu ada terdapat titik temu, di mana dalam demokrasi terdapat prinsip syuro, yaitu adanya kebebasan berpendapat, keterbukaan, dan kejujuran. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Banyak juga hadis Rasulullah SAW yang mengisyaratkan pentingnya demokrasi. Di antaranya adalah hadis yang menegaskan bahwa beliau adalah orang yang paling suka bermusyawarah dalam banyak hal. Seperti hadis berikut. An Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahdan aktsara masyuratan illa li ashabihi min Rasulillah rawahu Tirmizi, yang artinya dari Abu Hurairah ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah SAW. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam pandangan para ulama atau cendekiawan muslim tentang demokrasi terbagi dua pandangan, yaitu yang pertama menolak dengan sepenuhnya dan yang kedua menerima dengan syarat tertentu. Berikut para ulama yang mewakili kedua pendapat tersebut. Yang pertama, Abul A'la Al-Maududi. Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk mendapatkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama, sehingga cenderung sekuler. Karenanya, Al-Maududi menganggap demokrasi modern atau Barat merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi atau berdasarkan hukum Tuhan. Yang kedua ada menurut Yusuf Al-Qardawi. Menurut Al-Qardawi, substansi demokrasi sejalan dengan Islam.
Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya yang pertama, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar ma'ruf dan nahi munkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. Yang kedua, kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam, dan masih banyak hal lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai bersatu dalam kerukunan dan demokrasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.